Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 71. Melanjutkan cerita sebelumnya. Membunuh mereka semua. Suan Yuan tersenyum dingin, mengacungkan jari dan menunjuk ke Ye Wuji. Ya, saudara dan cucumu dibunuh olehku. Ye Wuji, tidakkah kamu ingin membunuhku? Nah, hari ini aku Suan Yuanru akan memberimu kesempatan. Armor Es Tianxuan. Saat berbicara, udara dingin keluar dari tubuh Suan Yuanruo dan mengembun menjadi satu set baju besi berdarah di permukaan tubuhnya. Bas. Kekosongan bergetar hebat, tangan kanan Suan Yuanru dan tanpa tulang berbalik, dan pedang Tianxuanbing berdarah keluar dari udara tipis. Tan Yun, buka paritnya, ayo bunuh. Suara Suan Yuanru jatuh, dan Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah gerbang ilusi besar muncul di atas gerbang kota. Tan Yun dengan tegas berkata, menurut penyebaran sebelumnya, seluruh pasukan akan menyerang. Membunuh. Suara mendesing. Suan Yuanru, memegang pedang Tianxuanbing seperti seorang prajurit berdarah, bangkit dari langit dan memimpin dalam bergegas keluar dari barisan perlindungan kota untuk membunuh Ye Wuji. Dia muncul di atas Ye Wuji seperti kilat. Bagus datang. Ye Wuji membalik tangan kanannya, memegang pedang panjang Tao tingkat tinggi dengan atribut waktu. Kekuatan Kaisar Waktu memancar keluar dari tubuhnya, kecepatannya sangat cepat sehingga dia melayang ke langit dan membunuh Suan Yuanru. Dalam sekejap, mereka bertarung sengit dengan Suan Yuanru. Kakak Ye, Suan Yuanru membunuh saudara keduaku, dan aku juga akan membantumu. Cheng Qingtian mengaum panjang, dan tiba-tiba, pusaran angin kekuatan Kaisar tiba-tiba mengembun dari seluruh tubuhnya. Tusuk, zizizi. Ketika Cheng Qingtian membuka mulutnya, kilat terang meledak dari mulutnya dan berubah menjadi busur kelas atas dengan atribut guntur di tangannya. Ketika Cheng Qingtian baru saja melayang ke langit, minuman keras terdengar dari bawahnya, Pak Tua Cheng, lawanmu adalah aku. Tapi Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hong Meng, bergegas ke langit dari barisan perlindungan kota dengan kecepatan kilat. Kamu adalah semut mol tingkat 11 ranah Kaisar Suci. Karena kamu terburu-buru untuk mati, penguasa kota akan menyelesaikanmu. Cheng Qingtian menyapu ke arah Tan Yun dengan busur panjang dan angin puyuh pada saat ini. Duan Huangyu, yang berada di tahap ke-12 ranah Kaisar di luar gerbang kota, melambai kepada tentara di belakangnya, dengarkan perintah dari Tuan Kota untuk saat ini dan ikuti Tuan Kota ke kota. Jika kamu ingin memasuki kota, kamu harus melihat pedang di tanganku untuk menjawab atau tidak. Sen Subing meraih pedang dan terbang keluar dari formasi parit. Ketika dia membunuh Duan Huangyu, mengaum, melalui dunia. Pada saat berikutnya, kera iblis setinggi 3.000 kaki dan singa naga emas setinggi 3.000 kaki keluar dari udara tipis dari belakang Sen Subing dan mengikuti Sen Subing untuk membunuh Duan Huangyu. Duan Huangyu memandang Sen Subing, kera iblis dan singa naga emas, yang bergegas ke arahnya di udara. Dia berkata dengan bangga dan menghina, hanya seorang gadis kecil tingkat 4 ranah Kaisar dan 2 hewan tingkat 2 di binatang Kaisar yang ingin berurusan dengan penguasa kota. Luar biasa, Tuan Kota tidak takut dengan kekuatan tingkat 2 dari ranah Kaisar. Dia takut kamu tidak akan berhasil. Sejak kamu datang, penguasa kota akan dibantai. Setelah itu, Duan Huangyu berkata dengan suara kasar tanpa menoleh ke belakang, Grand Marshal, kamu membawa seseorang untuk membunuh yang lainnya. Kemudian, Duan Huangyu dipenuhi dengan kekuatan 5 elemen Kaisar dan membunuh Sen Subing, kera iblis dan singa naga emas. Bawahan patuh. Duan Nanshan dari tahap ke-12 dari kerajaan Kaisar, setelah menerima perintah, dia terbang menuju formasi perlindungan kota, dan memerintahkan, semua tentara, ikuti Jenderal Marshal. Suara Duan Nanshan tiba-tiba berhenti. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat bayangan putih dan bunuh diri di udara seperti kilat dengan pedang. Orang di sini adalah Tuo Bai Yingying. Ranah Kaisar tingkat 2,
tetapi kecepatannya tidak lebih lambat dari Grand Marshal. Duan Nanshan berteriak. Apakah itu hanya kecepatan? Tuoba Yingying berkata dengan dingin, mati. Itu terlalu berlebihan. Duan Nanshan membalikkan tangannya dan sepasang kapak raksasa keluar dari udara tipis. Kekuatan hitam kaisar yang mati menyembur dari tubuhnya dan membunuh Tuoba Yingying. Gunung es, hati-hati. Suanyuan Changfeng berteriak dengan mata khawatir. Jaga dirimu, Tuoba Yingying menjawab. Changfeng, jangan khawatir. Karena Yuner meminta Yingying untuk berurusan dengan Duan Nanshan, itu menunjukkan bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Yingying sangat kuat. Suanyuan Haokong berbicara kepada Suanyuan Changfeng dan memimpin 1,4 miliar tentara abadi dengan Xianer, Tang Mengyi, Tang Xinying, Ruoxi, Yuqin, Sisi dan Feng Qingcheng. Itu seperti banjir manusia yang gelap. Itu mengalir keluar dari barisan perlindungan kota dan membunuh 360 juta pasukan musuh. Di antara 360 juta pasukan musuh, 3 jenderal paling kuat hanyalah tingkat ranah suci kaisar. Mereka sangat ketakutan ketika mereka melihat Suanyuan Haokong dan yang lainnya. Pada saat ini, Duan Nanshan, yang bertarung sengit dengan Tuoba Yingying di langit, berkata dengan suara yang dalam, jangan takut, Grand Marshal saya dapat membunuh wanita ini paling banyak 3 kali, dan kemudian membunuh Suanyuan Haokong dan orang lain. Di ranah kaisar dan kaisar suci. Di lautan awan yang luas, Tuoba Yingying berpura-pura tak terkalahkan dan melarikan diri ke langit utara. Pelacur kecil, jika kamu melarikan diri di tanganku, aku tidak akan menjadi Duan Nanshan. Serahkan hidupmu padaku. Duan Nanshan segera menyusul Tuoba Yingying dan memukul punggungnya dengan kapak. Percikan darah dan kapak tajam menusuk punggung Tuoba Yingying. Rentan. Duan Nanshan sangat yakin bahwa kapaknya telah menghancurkan jantung Tuoba Yingying. Hahaha, terima nasib jiwa terbang dan hamburan ban. Duan Nanshan tersenyum muram dan mengeluarkan ujung kapak yang menembus punggung Tuoba Yingying. Tubuh lemah Tuoba Yingying jatuh menuju kehampaan. Duan Nanshan mengangkat kapaknya dan menukik ke kepala Yingying dari Tuoba. Tidak, di bawah, mata Suanyuan Changfeng merah dan air mata keluar, gunung es. Ketika Suanyuan Changfeng hendak terbang menuju Tuoba Yingying dengan pedang, sebuah suara indah yang membuatnya sangat bahagia terdengar di benaknya, aku tidak mati. Mengapa kamu menangis? Berapa umurmu? Tepat ketika Suanyuan Changfeng bersemangat, Duan Nanshan muncul 10 kaki di atas Tuoba Yingying. Jari dewa penghancur kekuatan supernatural klan Tianzu. Tiba-tiba, Tuoba Yingying, yang jatuh, berubah menjadi busur aneh dari kehampaan, mengitari kekosongan, dan menjulurkan jari Gyeokyan seperti kilat, tiba-tiba di dada Duan Nanshan. Kemudian, untuk membuat Suanyuan Changfeng, bahkan tentara abadi yang tak terhitung jumlahnya menonton perang, terjadi kepanikan. Ah tidak. Di mata orang-orang yang terkejut dan bingung, Duan Nanshan mengeluarkan ratapan yang sangat tragis. Kemudian, jeritan itu berhenti tiba-tiba, 7 lubangnya berdarah, dan dia jatuh ke dalam kehampaan. Prajurit abadi dari musuh dan kami yang menyaksikan pertempuran benar-benar ngeri. Di mata mereka, jari Tuoba Yingying sepertinya tidak memiliki kekuatan. Cukup ketuk baju besi dada Duan Nanshan, dan Duan Nanshan berdarah dari Qiqiao dan mati. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa pada saat ini, semua tulang rusuk di bawah baju besi dada Duan Nanshan telah hancur, dan hati telah hancur. Berdengung. Ketika kekosongan beriak, jiwa kekaisaran Duan Nanshan dan 12 janin kekaisaran terbang keluar dari tubuh dengan ngeri. Siapa kamu? Aku mematahkan hatimu dengan kapak, tapi kamu baik-baik saja. Tuoba menyentuh makna raja di matanya yang indah dan berkata, aku tidak punya hati. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Pada saat transmisi suara, dengan kengerian besar jiwa kekaisaran dan janin kekaisaran Duan Nanshan, punggung dan dada Yingying Tuoba pulih seperti ini saat bernafas. Jiwa Kaisar Duan Nanshan dan janin Kaisar sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak ngeri, apakah kamu klan Tianzu legendaris? Sebelum kata, keluarga, jatuh, Tuoba Yingying melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan abadi Peng menyapu jiwa kekaisaran dan janin kekaisaran. Tiba-tiba, jiwa dan janin berubah menjadi ketiadaan dari langit. Suara mendesing.
Suanyuan Changfeng melayang di depan Tuoba Yingying dan tiba-tiba menggosok matanya. Gunung es, aku dengan jelas melihat bahwa kamu baru saja terluka. Mengapa dalam sekejap mata, kamu baik-baik saja? Alis Tuoba Yingying sedikit terangkat, ini adalah seni menutup mata buta. Kamu salah. Setelah itu, Tuoba Yingying mengambil pedang dan mengubahnya menjadi sinar cahaya. Dia pergi ke langit timur untuk bertarung dengan Sen Subing, kera iblis, singa naga emas, dan Duan Huangyu. Dalam kehampaan, Suanyuan Changfeng menyentuh kepalanya dengan bingung, mata buta. Tidak mungkin. Jelas bahwa dia dipatahkan oleh kapak. Pada saat ini, Suanyuan Haokong melihat Tuoba Yingying membunuh Duan Nanshan. Dia sangat bersemangat dan membunuh 360 juta pasukan musuh yang ketakutan bersama Namong Yukin dan lainnya. Ketika dia terbunuh, Suanyuan Hao berkata dengan suara galak, Changfeng, apa yang kamu lakukan? Bunuh musuh dengan cepat. Jangan biarkan mereka melarikan diri sendirian. Oh, ayolah. Suanyuan Changfeng mengesampingkan kebingungannya, menukik dengan pedang, dan membunuh musuh. Anggota badan yang tersisa terbang ke samping. Di bawah serangan para wanita, Suanyuan Haokong, Suanyuan Changfeng, Chu Xiao, Tian Lao, Wei Kuan, Raja dari 8 negara dan binatang suci singa harimau Xiaobai, membunuh 360 juta pasukan musuh yang panik. Membunuh. Ikuti jenderal dan bunuh semua makhluk abadi yang unggul ini. Dengan teriakan sorakan, melihat ke bawah dari langit, di belakang Suanyuan Haokong, Dante Xianer, Namong Yukin dan lainnya, 1,4 miliar pasukan, seperti gelombang hitam besar, dengan cepat menelan 360 juta pasukan musuh. Ini adalah situasi sepihak. Di langit, Duan Huangyu, yang bertarung dengan Sen Subing, kera tua, dan pria besar, tampaknya menemukan pemandangan di bawah. Dengan satu pedang, dia memukul mundur Sen Subing, melepaskan kesadaran abadi dan menemukan tubuh Duan Nanshan. Keponakan laki-laki. Duan Huangyu meraung dengan mata merah, siapa yang membunuh keponakanku? Duan Huangyu, aku membunuhnya. Dengan suara dingin, Tuoba Yingying berlari melalui kekosongan, dan segera melangkah ke udara dan berdiri di samping Sen Subing. Ah! Duan Huangyu meraung, aku akan membunuhmu dan membunuh kalian semua. Menara guntur langit 5 elemen. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dari atas kepala Duan Huangyu, berubah menjadi menara besar dengan ketinggian 10.000 kaki dan 36 lantai. Ketika langit runtuh dalam 1 juta abadi, di atas menara 5 elemen Tianlei, seekor naga emas yang diubah oleh kekuatan Kaisar Emas bergegas keluar. Kemudian, naga kekuatan Kaisar Kayu, naga kekuatan Kaisar Air, naga kekuatan Kaisar Api dan naga kekuatan Kaisar Bumi Coklat bergegas keluar dari puncak menara satu demi satu dan melilit 5 elemen menara Tao Guntur dengan kecepatan tinggi. Boom! Tiba-tiba, menara guntur langit 5 elemen, semua langit hitam bergemuruh seperti ular piton raksasa, muncul, dan dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam 5 naga yang diubah oleh kekuatan Kaisar 5 elemen. Bunuh untuk Tuan Kota. Dengan deru Duan Huangyu, 5 naga setinggi 30.000 meter berubah dari kekuatan 5 Kaisar, dengan suara guntur bergulir, menabrak langit, dan menuju ke Sen Subing, Tuoba Yingying, kera iblis pembunuh surga, dewa naga emas singa, pemboman yang ganas pergi. 2 naga menyerang Sen Subing, yang diyakini Duan Huangyu sebagai yang terkuat. Oleh karena itu, Sen Subing, Tuoba Yingying, kera pembunuh surga, naga emas dan singa, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan melawan. Meskipun 2 betina dan 2 binatang semua menolak serangan itu, 2 perempuan dan 2 binatang, menyemprotkan darah dari mulut mereka, semuanya terpesona. Di sisi lain, Suanyuan Rou bertarung sengit dengan Ye Wuji Orde kedua dari Kaisar Rilem di atas lapisan awan dan laut yang jauh. Ye Wuji, yang merupakan kualifikasi atribut waktu, lebih cepat dari Suanyuan Rou. Sekarang, armor es hitam langit berdarah di permukaan tubuh lembut Suanyuan telah tergores dalam oleh Ye Wuji. Seluruh set baju besi Tianxuan sepertinya pecah kapan saja. Pelacur, aku harus mengakui bahwa kekuatan tantangan lompatan katakmu benar-benar mengejutkanku. Jika kamu diberi beberapa tahun lagi, begitu kamu dipromosikan ke ranah Kaisar ke-10,
Aku khawatir aku bukan lawanmu. Tapi sayang sekali aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk tumbuh dewasa. Ye Wuji berkata dengan senyum muram, hari ini kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Hancurkan untukku. Pedang langit terbelah waktu, 1 hari terbelah pedang, 9 pedang terbelah 9 hari. Pada saat ini, karena kecepatan kamu Wuji terlalu cepat, dia muncul di sekitar Suan Yuanru seperti 9 saat dan melambaikan 9 pedang yang sangat cepat. Wow! Ketika armor Estian Suan Yuanru pecah dan jatuh ke dalam kehampaan, 9 pedang, dan pedang Ye Wuji meraung darah, memotong 9 luka mengejutkan di depan dan belakang Suan Yuanru. Uff! Suan Yuanru mengeluarkan seteguk darah. Dia gemetar dengan pedang Estian Suan. Ye Wuji, apakah kamu tahu apa yang dikatakan saudaramu Ye Wumen sebelum aku membunuhnya? Hehe, kamu mengatakan hal yang sama denganmu. Biarkan aku Suan Yuanru pergi ke surga dan tidak memiliki cara untuk masuk ke bumi. Akibatnya, aku membunuhnya. Lalu aku membunuh cucumu lagi. Kata-kata Suan Yuanru benar-benar membuat marah Ye Wuji. Sial-sial, Ye Wuji meraung, aku berubah pikiran. Aku akan menangkapmu hidup-hidup dan menghancurkanmu. Aku akan mengubahmu menjadi mainan selangkanganku sampai aku menyiksamu sampai mati. Ye Wuji dengan tegas berkata, kandang waktu, penjarakan semua jiwa. Ye Wuji memegang pedang di tangan kanannya dan mencengkram formula dengan tangan kiri dari dadanya. Tiba-tiba, kekuatan kaisar melonjak keluar dari dirinya sendiri dan menelan Suan Yuanru. Pada saat itu, Suan Yuanru merasakan kekuatan pengikat yang kuat dan tak tertandingi, seperti gunung yang tak terlihat, meremas ke arah dirinya sendiri dari segala arah. Di bawah kurungan waktu, darah Suan Yuanru menyembur keluar dari lukanya. Seekor burung bayangan melintas di mata Suan Yuanru, dan segera berubah menjadi penampilan tak berdaya menunggu untuk mati. Kemudian Suan Yuanru mengalungkan pedangnya di lehernya. Dengan sepasang pupil seperti safir, dia menatap ribuan kaki Ye Wuji dan berkata, sudah kubilang, bahkan jika aku mati, aku akan bunuh diri dan tidak pernah memberimu kesempatan untuk mencemarkanku. Jangan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Mendengar pidato itu, Ye Wuji terbang menuju Suan Yuanru dengan senyum ganas, jika kamu ingin bunuh diri, kamu bermimpi, aku akan memotong tanganmu terlebih dahulu. Kalau begitu aku suka wanita cantik yang kehilangan lengannya. Tepat ketika kamu Wuji hanya berjarak 1000 kaki dari Suan Yuanru, sonar hati Suan Yuanru berteriak, mata ilahi keluarga roh, mata Tian Xuan, pedang berubah menjadi ribuan, dan cabang menghancurkan para dewa.